Ya, di sini kami akan menjelaskan ujian akhir semester komunikasi data. Ya, saya akan menyebutkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Kevin Albertias, Fiorsa Silvondi, dan saya Dika Telu, Febrianto Awino, dan Irgi Octavianus Ezinutu. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 1. Jelaskan media komunikasi data. Nah, di sini saya akan menjelaskan media komunikasi data merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan untuk proses komunikasi data antar beberapa komputer. Yang pertama, media kabel tembaga. Media yang cukup lama digunakan dan merupakan media pertama yang menjadi cikal bakal dari sistem komunikasi data dan suara. Fisik dari media ini adalah sebuah kabel yang memiliki tembaga di dalamnya. Nah, yang kedua, media nirkabel atau wireless merupakan sebuah jaringan lokal atau LAN yang terbentuk dengan menggunakan media perantara sinyal radio frekuensi tinggi, bukan dengan menggunakan kabel. Yang ketiga, media fiber optik merupakan media saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, itu tadi penjelasan dari media komunikasi data di sini, dan setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya Kevin Albertias. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu gangguan dalam komunikasi data. Yang pertama, pertanyaannya apa itu gangguan dalam komunikasi data? Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kabel, terus yang ketiga itu ada tanpa kabel atau wireless. Yang pertama menggunakan kabel. Gangguan yang sering terjadi adalah kabel bisa putus karena sebabnya antara lain bisa digigit oleh tikus, terus juga atau disengajakan oleh mungkin ada pihak-pihak yang tidak suka. Terus yang kedua itu kabel hanya berjarak 100 meter, jadi ada batasnya menggunakan kabel. Terus yang ketiga itu kabel manajemennya. Apabila terjadi kerusakan, kalau kabelnya menumpuk itu akan sulit mendeteksi di mana kerusakannya. Terus yang keduanya itu adalah sulit meneruskan atau membagi jaringan saat kabel menumpuk. Terus menggunakan ini yang tidak menggunakan kabel atau nirkabel atau wireless. Yang pertama itu sinyal yang dipancarkan hanya 100 meter, artinya itu terbatas hanya di 100 meter. Terus yang kedua itu gangguan cuaca yang buruk, apalagi kalau di tengah badai, angin topan puting beliung, cuaca yang buruk itu akan mempengaruhi si wireless ini. Terus yang ketiga tuh struktur bangunan. Nah, struktur bangunan itu akan menghambat sinyal-sinyal yang akan terpancar ke device-device atau HP yang sudah mendapatkan jaringan. Nah, ini ada cara meninjau data, komunikasi data yang akan dijelaskan oleh teman saya Piorsa. Oke. Jadi saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu cara menangani gangguan dalam komunikasi data. Di sini ada penanganan. Apa itu penanganan sendiri? Penanganan itu sebuah tindakan yang kita lakukan jika sebuah gangguan dalam komunikasi data tersebut terjadi. Di penanganan ini ada terbagi dari dua, yaitu kabel dan nirkabel atau wireless. Kita masuk yang ke kabel dulu. Di sini ada kabel. Kabel di pertama tadi kan ada gangguan, yaitu kabel bisa putus. Cara kita menangani kabel bisa putus tersebut, kita menggunakan sebuah pipa paralon kecil yang kita gunakan untuk menutupi atau melapisi bagian atas kabel supaya tidak mudah putus. Terus yang kedua itu kabel hanya berjarak 100 meter. Di sini solusinya adalah menggunakan sebuah access point yang digunakan untuk menyambungkan atau menghubungkan sebuah jaringan dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan access point atau router.
Yang ketiga, manajemen kabel. Nah, dengan manajemen kabel ini kita bisa dengan mudah mendeteksi di mana ada kerusakan pada kabel dengan cara memberi warna tertentu pada setiap kabel yang kita gunakan. Terus kita masuk ke yang near kabel atau wireless. Di near kabel atau wireless, ya, gangguan pertama yaitu sinyal yang dipancarkan hanya 100 meter. Sama kasusnya pada gangguan pada kabel yang jarak kabel hanya 100 meter. Kita membutuhkan sebuah access point atau router untuk menghubungkan sebuah jaringan satu tempat ke tempat lainnya. Terus yang kedua ada cuaca yang buruk. Nah, cuaca yang buruk ini dapat mempengaruhi sekali pada proses komunikasi data. Solusinya adalah menggunakan sebuah router atau alat WiFi yang spesifikasinya agak lebih tinggi daripada yang biasanya atau umumnya dipakai oleh orang lain. Terus yang ketiga, struktur bangunan. Nah, struktur bangunan ini macam-macam pada sebuah bangunan. Ada yang bangunan tersebut berlapis-lapis atau ada yang tingkat. Nah, dengan menggunakan solusi kita pada kasus struktur bangunan yang rumit, kita menggunakan sebuah router, sama seperti kasusnya pada kasus pertama, untuk menghubungkan sebuah jaringan di satu tempat di bawah ke tempat yang lainnya di atas. Nah, di sini ada pentingnya mempelajari komunikasi data yang akan dijelaskan oleh teman saya, Febri. Ya, ini saya akan melanjutkan, yaitu pentingnya mempelajari komunikasi data. Satu, yaitu untuk mengetahui apa itu komunikasi data. Empatnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, mempermudah dalam mengerjakan sesuatu. Empat, mengerti tentang keamanan data. Yang lima, mengerti tentang cara menangani kendala dalam satu pengiriman data. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kelebihan kami ucapkan maaf sebesar-besarnya, karena di sini kami memiliki banyak kendala. Dan juga kami segenap kelompok mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Mano ceket and